Alangkah asiknya pemirsa kalau kita bisa hidup dengan perbedaan dalam suasana yang damai. Bayangkan kalau dalam satu rumah atau dalam satu ruang, semua orang wajahnya sama, bentuknya sama. Apa asiknya? Justru yang membuat hidup ini begitu indah karena kita terdiri dari orang-orang yang berbeda. Kita aja udah beda-beda nih. Kalau dari ukuran saya yang nomor 1 gitu. Tapi kita punya satu tujuan bahwa bangsa ini harus jadi bangsa yang maju gitu kan. Nah, untuk mengumpulkan orang-orang ini tentu ada cara atau strateginya. Untuk konser sendiri Mas Abdi, itu kan dalam waktu yang singkat, tidak ada persiapan dalam tanda petik seperti sebuah event organizer yang melakukan persiapan cukup panjang, tapi kok Anda dan teman-teman bisa melakukan itu dengan jumlah orang yang hadir itu luar biasa dan itu sampai ke seluruh dunia beritanya. Gimana cara meyakinkan teman-teman Anda untuk yuk kita bikin ini, yuk kita kerja bareng, itu caranya? Yang pertama harus ada kesamaan ini, kesamaan keinginan, kesamaan tujuan. Gitu ya. Saya pikir saat itu semua kita punya tujuan yang sama, harapan yang sama. Jadi kita udah punya modal itu satu. Terus setiap orang yang kita ajak masing-masing punya fans. Artis-artis yang kita ajak punya fans, teman-teman yang kita ajak punya keluarga. Betul. Tambah rame lagi. Tambah rame lagi. Jokowi sendiri punya magnet saat itu ya. Dan melihat itu saya sih yakin asal pesannya tepat, tujuannya sama, tujuan untuk orang banyak, pasti akan ramai. Jadi Anda nggak mengalami kesulitan sama sekali ya? Enggak ya? Iya. Jadi cuma modal. Yang penting pesannya aja harus sampai ke semua orang. Itu modal telepon, WA, SMS gitu. Oh banyak, termasuk berantai ya. Termasuk kita saya minta tolong teman, ada beberapa mobil yang bawa flyer keliling. Iya benar. Keliling Jakarta dan memang, sampai ke pelosok-pelosok gitu. Dan memang konser itu konser rakyat ya, gotong royong rakyat ya. Iya, sound system apa segala macam ya, MC-nya luar biasa. Nah, kalau Mas Yoga ini kan karya kreatif bersama tim juga. Bukan cuma Anda berdua sama Mas Hari kan, tapi banyak orang-orang di belakang Anda berdua yang juga mensupport. Bagaimana meyakinkan mereka mulai dari pertama kali alat itu untuk kayak kalau di handphone itu stylus itu. Hari gambar di Wacom. Nah, itu deh. Pertama kali ditorehkan sampai jadi karya cetak seperti ini tuh kan banyak sekali tahap dan orang-orang. Meyakinkan mereka tuh gimana caranya? Kalau buku itu jadinya setelah kampanye ya, setelah pemilu. Tapi ketika kita upload, tadinya kita upload tuh hanya di account pribadi kita, gitu. Dan follower kita tuh sedikit, kita bukan kayak Mas Abdi gitu. Gak usah curhat gitu dong. Tapi kalau mau banyak follower, follow dia aja, mention terus. Tapi justru persebarannya itu benar-benar di luar yang kita duga gitu, benar-benar di-share dari teman ke temannya lagi, dan orang datang sendiri. Jadi kita nggak perlu meyakinkan. Kalau nggak mau belagu, bukan karya kita sebetulnya, itu magnetnya ada di Jokowinya, gitu. Jadi faktor Jokowinya. Faktor Jokowinya. Waktu itu kita punya perasaan tuh kayak gotong royong nasional. Kenal nggak kenal, sama-sama dukung Jokowi. Waktu itu akrabnya gampang, kerja barengnya gampang gitu. Mas Yoga, Jokowi kalaupun dibuatkan ala Tintin, ala Donald Bebek atau apa, tetap pasti heboh ya, karena faktor Jokowinya gitu ya. Iya betul. Tapi kan ternyata setelah masa kampanye selesai, ini masih happening. Ya. Berarti kan ada sesuatu juga yang menjadi magnet karya Anda berdua ini tetap sama seperti lagu Salam Dua Jari tadi. Apa kira-kira yang membuat itu karya ini tetap oke banget gitu loh? Karena Hari cukup jago. Kalau seniman gitu ya. Menarik memang bukunya, menarik. Saya suka baca. Ini Mas, lihat sendiri nih ya. Cari aja wajahnya Mas Abdi situ yang mana. Ada lah gitu kan. Nah, ada kesulitan nggak sih Mas Yoga waktu selama proses pembuatan? Artinya gini, ini kan karya kreatif tapi tetap butuh proses. Proses produksi. Di mana Anda mengalami mungkin hal-hal yang agak lama gitu? Salah satu kenapa kita pilih ilustrasi waktu itu agar cepat juga, karena ini prosesnya jalan terus kan. Yang kita bikin kayak slang deklarasi kita baru tahu langsung kita bikin gitu. Jadi emang sengaja ini biar kita bisa ngerjainnya cepet. Berapa lama proses pembuatan satu karya kreatif? Satu visual tuh satu hari. Satu hari ya? Satu hari penuh ya. Dia itu sampai full color? Full color. Gitu. Itu speednya Hari tuh di masa pemilu. Nah, kerjasamanya Mas Hari, Mas Yoga itu pembagian tugasnya gimana?
Kan saya basicnya penulis gitu. Jadi ketika di sini saya lebih kayak diskusi soal habis ini isinya apa ya, isi gambarnya apa. Apa kita ke daerah mana, isi gambarnya apa, adegannya Jokowi apa. Contohnya misalnya Jokowi ke Papua waktu itu kita apa dia diving, apa dia naik gunung, apa dia main bola ya, itu kita diskusi tuh. Akhirnya kita pilih main bola gitu. Jadi karena berbagai pertimbangan. Setelah didiskusikan, ketemu temanya, baru digambar. Baru digambar. Nah, semua proses itu makan waktu 1 hari atau hanya gambarnya doang yang 1 hari? Gambarnya doang 1 hari. Jadi berapa lama total? Tapi kalau proses diskusi itu kadang-kadang WhatsApp grup aja. Kita udah di rumah masing-masing diskusi di WhatsApp grup gitu. Iya. Nggak ditanya sama keluarga, itu ngapain sih pegang handphone mulu? Zaman sekarang kita udah gitu semua. Oke, nah ini setelah 2 tahun tentu banyak hal yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala, tapi ada beberapa hal juga yang mungkin masih proses atau belum tercapai. Menurut Anda berdua, yang prioritas utama sekarang, Mas Abdi, apa nih yang harus diberesin sama pemerintah? Ya, memang ekonomi kita perlu dibenerin ya. Ekonomi, dengan sendirinya infrastruktur untuk memajukan ekonomi, infrastruktur harus tersedia. Saya pikir arahnya udah benar. Iya kan pemerintah lagi genjot infrastruktur. Iya, jadi sampai sekarang saya belum ada yang catatan saya mungkin di human rights dan masalah alam, perlindungan terhadap alam. Ya. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Artinya kan kalau memang ada yang harus dikritisi, tetap disampaikan. Itu kritik saya sekarang di human rights dan alam. Oke. Ya, Mas Yoga, saya mau tanya nanti segmen berikutnya ya. Kita break dulu, tetap bareng saya dalam DK Show.